Sejarah lingkungan Santo Petrus. 1. Latar belakang keteladanan hidup Santo Petrus. Petrus adalah pemimpin para rasul dan Bapa Paus kita yang pertama. Nama asli rasul besar ini adalah Simon atau Kepas. Kepas adalah nama yang diberikan Yesus sendiri kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus adalah salah seorang dari 12 rasul Yesus. Ia adalah seorang nelayan Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Ia dan saudaranya Andreas adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Simon dinamakan sebagai Petrus atau batu karang. Yesus mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus atau di atas batu karang. Santo Petrus juga dikenal sebagai pembawa damai dan memiliki hati yang baik. Ia membantu orang-orang yang membutuhkan dan tidak memandang latar belakang agama atau kelompok sosial. Ia menunjukkan kasih sayang dan keramahan kepada semua orang yang ditemui dan memimpin hidupnya dengan contoh yang baik. Semangat keteladanan hidup Santo Petrus terlihat dalam cara ia memimpin hidupnya dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Ia memegang teguh pada ajaran-ajaran Tuhan dan berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Ia juga memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas tindakannya yang salah. 2. Sejarah lingkungan Santo Petrus. Agama Katolik Brastagi mulai ada pada tahun 1939 sebelum Perang Dunia Kedua pada masa Pastor Elpidius van Duijvenhoven OFMK yang tinggal pada saat itu di Simalungun. Agama Katolik di Brastagi bermula dari orang-orang perantau yang datang dari Pulau Samosir, pada umumnya suku Batak, Toba. Pada tahun 1951, umat agama Katolik semakin banyak. Oleh karena itu, umat Katolik di Brastagi mendirikan gereja dan mengangkat umatnya menjadi pengurus gereja. Pada saat itu, ketua adalah Bapak Gideon Sigiro, sekretaris Maruli Tua, dan bendahara adalah Bapak Latom Sagala. Pada tahun 1962 dibangun gedung gereja agama Katolik oleh Bapak Bungaru Ginting, Bruder Tricius, dan Bruder Humulis OFMK. Pada tahun 1970-an, Gereja Katolik Brastagi menjadi sebuah stasi yang merupakan bagian dari paroki Kabanjahe. Stasi Brastagi tersebut terdiri dari beberapa blok, yaitu blok kota, blok jalan udara, blok gang merek, blok gejora, blok ikutan strip panglet, blok listrik. Pada saat itu, lingkungan kota diketuai oleh Bapak Zakaria Sunahaji, bendahara Urbanus Sigiro, dan sekretaris adalah Tepu Valentina Sitepu. Tahun 1985 sampai dengan 1995, lingkungan kota, lingkungan jalan udara, lingkungan gang merek, lingkungan kejora, lingkungan ikutan strip panglet, lingkungan listrik berubah nama menjadi lingkungan Santo Petrus, lingkungan Santo Fransiskus, lingkungan Santo Yosef, lingkungan Santo Paulus, Immanuel, lingkungan Santo Thomas. Pada saat itu, ketua lingkungan Santo Petrus adalah Bapak Zakaria Sinuhaji dan wakil ketua adalah Bapak Maju Sagala. Pada tahun 2005, stasi Brastagi berubah menjadi sebuah paroki. Nama parokinya adalah Paroki Santo Fransiskus Asisi. Pastor yang memimpin adalah Pastor Leo Josten OFMK dan pelaksana adalah Pastor Maksi. 2006, Bapak Sinuhaja diangkat menjadi Dewan Paroki Santo Fransiskus Asisi Brastagi.
Pada tahun 2007, Bapak Maju Sagala menjadi Ketua Pelaksana Lingkungan Santo Petrus sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2008 sampai dengan 2011, nama lingkungan berubah menjadi Stasi pada masa pimpinan Pastor Ignatius. Pada tahun 2012, nama stasi berubah kembali menjadi lingkungan pada masa pimpinan Pastor Moses. Pada tahun 2011, Bapak Maju Sagala pindah rumah ke Jalan Kejora. Oleh karena itu, Bapak Maju Sagala pindah lingkungan ke lingkungan Santo Paulus. Dan pada saat itu juga, Keuskupan Agung Medan, Anesitus Sinaga OFM-Kap, menyatakan bahwa Dewan Paroki dipegang oleh pastor paroki sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Zakaria Sinuhaji kembali menjadi Ketua Lingkungan Santo Petrus. Bapak Zakaria Sinuhaji menjabat sebagai Ketua Lingkungan Santo Petrus sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, Bapak Sinuhaji meninggal dunia. Bapak Burak Ginting menjabat menjadi Ketua Lingkungan Santo Petrus sampai pada saat ini. Lingkungan Santo Petrus merupakan sebuah lingkungan yang solid. Lingkungan Santo Petrus memiliki anggota yang kehidupan sosial yang beraneka ragam, keadaan ekonomi, latar belakang, dan kebudayaan. Umat lingkungan Santo Petrus selalu sesuai dengan keteladanan pelindungnya, yaitu Petrus atau batu karang. 90% umat yang bertahan di lingkungan Santo Petrus kuat dan kokoh imannya. Walau kadang banyak tantangan kehidupan yang harus dihadapi, lingkungan Santo Petrus sampai saat ini tetap solid. Umat Santo Petrus pada saat ini sudah merupakan keturunan kedua dari umat Santo Petrus sebelumnya, dan bahkan ada sampai keturunan ketiga dari umat Santo Petrus pada tahun 70-an.